masalah impor beras, anggota Komisi 4 DPR RI Bagus Adi Mahendra meminta masyarakat menyikapi dengan bijak rencana pemerintahan yang akan melakukan impor 1 juta ton beras dalam upaya memenuhi stok pangan nasional. Hal ini disampaikan Bagus Adi usai membuka Bintek Pertanian pada 31 Maret 2021 yang bertempat di Royal Pitamaha, Taman Dedari, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Gus Adi mengatakan masyarakat tidak perlu panik, apalagi terprovokasi ketika pemerintah berencana impor beras. Dirinya tidak setuju bahwa itu akan membunuh petani, tapi pemerintah dalam merencanakan impor beras setidaknya telah memiliki kajian-kajian yang menjadi dasar dari kebijakan tersebut. Jangan buru-buru panik menyikapi isu beras ini. Jangan juga diprovokasi bahwa impor beras ini akan membunuh petani. Jangan. Nah, jadi saya menghimbau kepada seluruh teman-teman yang ada, jangan memprovokasi, jangan memanas-manaskan situasi ini. Kita harus berpikiran teduh, berpikiran dingin, dan bagaimana masyarakat kita tentram dan damai. Gus Adi menambahkan anomali cuaca dan gagal panen di beberapa daerah bisa menjadi alasan pemerintah mengambil kebijakan impor. Menurutnya, untuk memenuhi pasokan pangan masyarakat memang tidak mudah, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19. Namanya pemerintah sudah tentunya mempunyai kajian-kajian yang bagus, karena kita melihat sekarang mungkin antisipasinya apa? Kemaraunya panjang. Dengan kemarau panjang, kemungkinan akan terjadi kurangnya ketersediaan pangan. Nah, kalau sampai semuanya impor beras ini tidak dilaksanakan, yang kemudian terjadi kekurangan pangan, siapa yang disalahkan? Pemerintah. Karena menghasilkan pangan itu tidak mudah. Nah, perlu kita perencanaan lebih awal bagaimana kita melakukan antisipasi salah satunya melaksanakan impor beras. Itu kira-kira. Yang pasti impor beras dilakukan oleh pemerintah bukan untuk membunuh petani, tapi lebih menjaga ketahanan pangan Nusantara ini. Gus Adi mengajak pihak terkait untuk bergandengan tangan terutama menghadapi COVID-19. Menurutnya, siapapun yang menjadi pimpinan harus kita dukung terutama dalam menjaga keberlangsungan pangan masyarakatnya sehingga ekonomi bisa dibangkitkan kembali. Dari Provinsi Bali, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.